Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Olivia. Hari ini Miss akan membahas sikap terpuji dan berperilaku pada anti korupsi yang berjudul Mandiri. Baik, mari kita mulai ya. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan, namun tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Terdapat 9 jenis kemandirian. Yang pertama, mandiri dalam pergaulan. Kedua, mandiri dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, mandiri dalam memilih jalan hidup. Keempat, mandiri dalam menentukan masa depan. Kelima, mandiri dalam keuangan. Keenam, mandiri dalam pikiran. Ketujuh, mandiri dalam keimanan. Ke-8, mandiri dalam mengelola waktu. Dan ke-9, mandiri dalam bertanggung jawab. Yang dimaksud mandiri dalam pergaulan: A. Memilih teman secara selektif. B. Hanya mengikuti acara dan kegiatan yang bermanfaat. C. Mengerti arti kata gaul yang sebenarnya, yaitu selalu up to date informasi dan teknologi secara positif. D. Menolak ajakan yang berpotensi menimbulkan dosa dan hal-hal negatif. E. Mendekatkan diri ke teman-teman yang terbukti berprestasi dan berpikiran dewasa. Poin kedua, yang dimaksud mandiri dalam bersikap dan berperilaku. A. Memiliki dan mempertahankan karakter unik diri sendiri, tidak mudah ikut-ikutan. B. Mempercayai kata-kata dari orang yang terbukti pintar dan paham agama. C. Menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan bagi muslim. D. Meniru yang baik dan membuang yang buruk dari lingkungan, keluarga, orang tua, guru, dan teman. E. Menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Poin ketiga, yang dimaksud mandiri dalam memilih jalan hidup. Poin keempat, yang dimaksud mandiri dalam menentukan masa depan. A. Mencari sebanyak-banyaknya wawasan, pengalaman, dan pergaulan agar menyadari bahwa banyak dunia di bumi ini. B. Menuliskan impian dan cita-cita masa depan. C. Mencari gambar-gambar yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. D. Mempelajari akhir hayat manusia terdahulu dari pilihan hidup mereka masing-masing. E. Berdoa kepada Tuhan secara detail tentang masa depan kita. Poin kelima, yang dimaksud mandiri dalam keuangan. A. Rajin menabung untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Memberi dan menciptakan lebih banyak. C. Menghindari riba dan segera melunasi hutang. D. Menguasai keterampilan yang dibutuhkan banyak orang. E. Memiliki benda yang nilainya selalu meningkat. Poin keenam, yang dimaksud mandiri dalam pikiran. A.
Rajin mengeksplorasi kemampuan diri. B. Menghindari hipnotis, kontrol pikiran, cuci otak dari TV dan video. C. Hanya bermain game yang mengasah pikiran, kecerdasan, dan kreativitas. D. Disiplin dalam belajar dan membaca buku. E. Tidak mudah percaya dengan ucapan orang lain sebelum melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Poin ketujuh, yang dimaksud mandiri dalam keimanan. A. Menyadari bahwa pahala dan dosa berasal dari diri kita sendiri. B. Jangan biarkan kondisi autopilot saat beribadah sehingga kita tidak fokus. C. Paham dan bangga karena kita adalah manusia pilihan Tuhan yang mempunyai tugas suci di bumi ini. D. Semakin banyak beribadah, aura tubuh semakin menggelora dan kokoh. E. Selalu berjuang, membantu orang lain, dan mengabdi kepada Tuhan. Poin ke-8, yang dimaksud mandiri dalam mengelola waktu. A. Menyadari bahwa setiap manusia hanya diberi waktu 24 jam per hari. B. Memiliki ketegasan dalam mengalokasikan waktu. C. Membuat jadwal hidup harian dari bangun tidur hingga mau tidur. D. Tetap fleksibel saat kondisi darurat, penting, atau urgent. E. Menghentikan kegiatan yang membuang-buang waktu saja. Poin ke-9, yang dimaksud mandiri dalam bertanggung jawab. A. Bersedia menanggung semua resiko dari pilihan, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan diri sendiri. B. Tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. C. Sebelum memutuskan apapun, harus sudah dipertimbangkan baik-baik untung dan ruginya. D. Menyadari bahwa segala sesuatunya akan membawa kita ke tahap kehidupan yang lebih tinggi berikutnya. E. Bertanggung jawablah dan tidak pernah lepas tangan. Selesaikan dengan baik. Pesan dari saya, mereka yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang tidak bisa berusaha sendiri dan kerap bergantung kepada pihak lain yang sama-sama melakukan tindakan melanggar hukum. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.